Saudara, bicara tentang membangun hubungan. Saya hari ini masuk dua arah, dua bidang, dua sisi. Yang pertama tentunya adalah sisi hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Dan itu tidak bisa dipisahkan, Pak, Bu. Dari pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan dan dengan keluarga dan dengan teman-teman, itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dua sisi itu nempel, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang bisa dikatakan ini perlu, yang ini enggak perlu. Ya. Nah, Saudara, bagaimana supaya kita dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Tentunya yang pertama. Ya, dan juga dengan sesama. Penting buat kita sebagai orang yang percaya, Saudara, untuk kita bisa menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Perlu yang namanya yaitu mengenal Tuhan. Oh, puji Tuhan. Masih bangun rupanya. Ya, untuk kita membangun hubungan yang baik, Saudara, ada hubungan yang baik bila ada pengenalan yang baik. Tanpa pengenalan, tidak ada hubungan yang baik. Bila saudara tidak kenal pasangan saudara, saudara nggak ada hubungan yang baik. Saya jamin, Saudara. Ya, pernikahan kami baru 38. Baru, Saudara. Ya, belum 50 ya. Nanti 50 kita buat perayaan ya. Gitu. Wih, ada yang amin, Saudara. Rupanya sponsor nih kayaknya. Haleluya. Ya Bapak Ibu, ya sampai hari ini saya terus belajar mengenal. Kenal dia, kesukaannya dan lain sebagainya. Ya, bahkan duduk di motor aja dibonceng oleh saya, Saudara. Saya tahu, Saudara. Saya belajar kenal. Ya. Jadi pengenalan itu sangat penting. Biar isi boleh ikuti saya ya. Ya, kemana saya pergi ikutin aja. Iya. Nah, Saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan yang di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya kasih warna putih, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus yang berbicara kepada wanita Samaria ini, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Saudara, bukankah ada banyak orang-orang yang namanya tanda kutip Kristen, orang percaya kepada Kristus, tapi mereka tidak tahu menyembah Tuhan. Ya. Mereka tidak tahu menyembah Tuhan dan mereka merasa sepertinya Tuhan jauh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak mengenal, Saudara. Kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, maka Saudara, cara kita menyembah intim dengan Dia itu berbeda dan semakin indah dan semakin manis hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, kenapa? Dimulai dengan mengenal dulu, Pak, Bu. Kita mengenal siapa Allah kita, siapa Yesus kita. Baru kita bisa menyembah. Waktu kita datang ibadah, waktu kita berdoa, kita nggak boring, Saudara. Kita membosankan sekali ini, tim BW. Nyanyi panjang, menyembah panjang lebar. Ya, Saudara, kecuali nggak ngegerutu begitu, Saudara. Kenapa? Karena Saudara tahu, Saudara sedang menyembah siapa. Waktu Saudara datang beribadah, seperti ini Saudara pada hari Minggu memenuhi ruangan ini. Saudara, kalau Saudara mengenal siapa yang Saudara sembah, Saudara pasti Saudara tinggalkan semua tetek bengek. Yang bengeknya disingkirkan semuanya. Ya, oke. Bisnis miliarannya di pending dulu. Ya, ini ada pengusaha di depan saya. Luar biasa. Ya, Pak Rifai aja yang bisnisnya luar biasa,
dia tenang-tenang saja waktu dia ibadah. Dia menyembah Tuhan. Karena dia tahu, dia kenal siapa yang dia sembah. Ya, enggak sibuk saudara. Ya, tapi kalau kita nggak kenal saudara, sudah ya kita hanya sebagai rutinitas dan lebih parah lagi disebut sebagai agamawi. Ya, jadi kira-kira bagaimana? Yang paling penting dalam hubungan baik saudara, ada pengenalan yang baik dengan Tuhan. Baca Alkitabnya, dengerin khotbah, ya, disimak, dapatkan remanya, ya, bukan dapatkan teologinya, saudara. Ya, ini pendeta-pendeta di BICC, saudara, boleh rata-rata orang-orang sederhana, ya, walaupun ada yang mungkin S1, S2, ya, S3, tetapi ini orang-orang sederhana. Kalau dipaksakan untuk nyampein teologi, saudara, saya jamin tertidur, saudara. Pulas, saudara. Karena memang panggilan kami beda dan jemaatnya juga beda, saudara. Kami menyampaikan sesuatu yang praktis, tetapi berisi teologis, sekaligus saudara, nangis-nangis. Karena bertobat. Amin. Puji Tuhan, saudara. Daripada dengarnya teologis, tapi saudara pulang dengan hati yang hampa, saudara. Tetap kosong, tidak dapatkan apa-apa. Tapi puji Tuhan, saudara, jemaat di tempat ini, dari pujian, penyembahan, dengan firman Tuhan, sampai pulang, begitu turun, saudara sudah dapatkan banyak hal dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang kacau balau dipulihkan. Amin. Iya, tadi pagi Pastor Stephen katakan, ini banyak didoakan, banyak terima mujizat, tapi nggak ada kesaksiannya. Iya toh, iya. Jadi penting saudara, sudah dapatkan jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, bersaksi Pak Bu. Amin. Kalau nggak nanti diambil lagi loh saudara. Udah sembuh, diambil kesembuhannya. Repot loh saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, berikutnya membangun hubungan yang baik. Tentunya saudara harus ada waktu yang intensif. Ya. Jadi dengan Tuhan saudara harus mengenal. Ya. Pasti saudara belajar hubungan kita dengan Tuhan dah. Ya, dengan Tuhan. Ya. Ini yang kelasnya, kalau saudara mampu, saudara bisa mengenal Tuhan yang tidak kelihatan. Lalu saudara bisa membangun hubungan yang baik. Saya percaya saudara, dengan pasangan saudara, dengan teman saudara, saudara dapat membangun hubungan yang baik. Amin. Iya. Kalau saudara belum mengenal pasangan saudara, ya saudara, sulit saudara untuk seperti kita menyembah Tuhan. Tadi saya katakan orang yang kenal Tuhan tuh enak menyembah Tuhan, dia nggak rasa beban, ya, dan dia juga udah nggak tahu waktu gitu, ya. Begitu juga dengan pasangan saudara. Waktu kenal dengan pasangan kita, saudara, dengan teman kita, saudara, kita seperti udah nggak tahu waktu, ya. Kita ada hubungan yang baik, ya. Jadi ingin selalu bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Itu lagu tema saya saudara. Ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Karena itu yang menjadi kekuatan buat saya. Amin. Ada waktu yang intensif saudara. Kalau suami istri, kalau nggak ada waktu saudara, ini yang paling repot saudara. Ya. Karena pasti ada banyak kendala, banyak masalah, saudara. Dan banyak konseling. Ya, kenapa? Karena nggak ada waktu, semuanya masing-masing sibuk. Ya, tapi kan kita harus cari uang, betul cari uang. Tapi butuh waktu bersama Bapak, Ibu, amin. Oh, jangan tak?
keluar lagi tuh ya. Iya, kalau saudara nggak punya waktu dengan pasangan saudara, saudara nggak bisa bangun hubungan yang baik. Sentak sengor terus kata orang Tangerang mah. Apa tuh sentak sengor tuh ya? Narik urat mulu gitu ya. Narik urat terus sama pasangan tuh, sama temen narik urat mulu gitu. Ya, karena hubungan kita dengan pasangan kita, dengan teman kita itu jaraknya jauh, nggak punya waktu, say hello doang gitu ya. Begitu juga dengan Tuhan Pak Bu. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada apa saudara? Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, kita punya satpam saudara. Saya percaya satpam itu kalau udah malam pengen cepet-cepetnya pagi saudara. Ya, kenapa? Karena malam itu ya apalagi si penjaga saudara. Jadi hatinya itu seperti nanti-nantikan fajar. Ya ini lagunya si pemazmur juga saudara. Ya, dia membangunkan fajar, dia ingin supaya fajar itu cepat-cepat muncul. Ya, jangan gelap terus, karena gelap itu menakutkan. Ya. Jadi ditunggu supaya fajar itu datang. Begitu juga menantikan Tuhan Bapak Ibu. Kita butuh waktu untuk bersama dengan Tuhan. Sama seperti Hengki dengan Ernie. Butuh waktu bersama-sama. Saya tahu Anda sibuk sekali. Saya tahu Anda orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi waktu itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan itu lebih berharga daripada tabungan yang ada di account saudara. Amin Bapak Ibu. Tanpa adanya waktu bersama saudara, semua kekayaan kita itu akan jadi sia-sia. Tidak sedikit saudara pasangan menjadi bubar, pertemanan juga menjadi kacau balau, terjadi keretakan karena tidak adanya waktu bersama. Yang susah bilang amin, saya lihat saudara tegang sekali melihat saya saudara. Ini sesuatu yang kayaknya yang paling tidak disukai, waktu. Time is money. Waktu adalah uang Om Daniel. Kalau saya nyanyiakan waktu dengan pasangan saya, tabungan nggak nambah, deposito nggak nambah. Tetapi saudara kebahagiaan berkurang. Maaf, saya banyak mengkonseling keluarga-keluarga. Masalahnya cuma satu, tidak ada waktu bersama ngobrol. Di ranjang, yang satu masuk, naik ranjang, yang satu lagi mau masuk, udah ngorok yang satu. Kapan ngobrolnya? Jadi gak heran Bapak Ibu, hubungan jadi makin gak baik. Ribut, rame saudara. Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita butuh waktu dengan Tuhan. Amin. Yang gak biasa bangun pagi, ayo biasakan bangun pagi. Yes? Wah enak aja Om Daniel. Om Daniel tidur jam 10, jam 9, jam 8 enak aja. Pulang dari gereja aja setengah 10. Mau tidur siang. Nyampe di rumah ngebersihin itu lagi rumah saudara. Nyapu. Kalau saudara ada suster, ada pembantu. Kalau saya kan ya pendeta juga, ya suster juga saudara. Jadi gak bisa langsung tidur Pak Bu. Iya. Udah begitu nyender dah nonton TV hiburan sedikit. Iya. Gak lama lagi, nah TV yang nonton saya.
Cucu-cucu saya datang itu si Asara tepok-tepok. Tidur opa, iya. So, jadi butuh banget ketemu ngobrol. Saya bilang sama Bu Priska, duduk di sebelah, ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrolin apa kayak gitu ya, asal jangan ngomongin orang gitu ya. Asal jangan ngomongin pemimpin, ngomongin orang. Ya cilaka loh saudara. Ya, ayo kita ngobrol apa aja gitu. Ya, kenapa? Butuh saudara. Ya, sekarang habis seperti kayak gini, ya nanti habis siut lagi gitu. Sekarang ada benih kasih lagi. Ya udah, lapar nih. Ya pulang kita cari makannya. Cari makan berdua aja saudara. Ya kan anak-anak udah berkeluarga, jadi kita berdua aja. Cari waktu. Itu buang duit tuh Om Daniel. Justru itu waktu, itu bayar. Mau punya waktu dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, bayar saudara. Dengan waktu, dengan tenaga. Ngantuk gak Om Daniel? Capek gak? Jam 5 melek mata saudara. Tapi saya selalu ingin, Tuhan saya ingin membangun hubungan Engkau lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya ingin makin tambah umur, makin dekat dengan langit. Saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Jangan bawa tanah loh saudara. Ngeri banget. Horor orang dulu katanya. Itu udah 60 udah bawa tanah. Maksudnya kalau udah 60, 70 itu dekat dengan langit. Jadi hidup kita tuh makin lama makin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Bukan tambah umur, tambah jauh dari Tuhan. Ini malah anak-anak muda. Anak-anak muda malah makin jauh dari Tuhan. So, jadi Bapak Ibu, ayo. Ada waktu yang intensif. Ada waktu yang banyak, yang baik, yang rutin, konsisten. Selalu ada waktu dengan Tuhan, dengan pasangan kita. Pak Rifai saya lihat mau di Facebook, wow, ngajak mulu tuh istrinya, dibawa istrinya. Sampai engkong dibawa juga. Luar biasa saudara. Ya. Tuhan akan ditemui oleh mereka yang lapar dan haus akan Dia. Bicara tentang kerendahan hati. Jadi, bagaimana supaya kita bisa membangun hubungan yang baik? Ya, belajar dari sini saudara. Tuhan itu akan ditemui oleh mereka, oleh saudara dan saya yang lapar dan haus akan Tuhan. Bicara ini kerendahan hati saudara. Ya, seperti Mazmur 42 ayat 1, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajian dari Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa saudara yang merindukan sungai yang berair. Di Timur Tengah saudara, rusa-rusa itu pada musim kemarau panjang, dia itu harus berusaha dari dataran rendah, dia cari ke dataran yang tinggi, dari sumbernya dia cari sampai dapat. Tetapi banyak kali di Timur Tengah, banyak rusa-rusa yang harus mati. Kenapa? Karena tidak menemukan air. Begitu juga jiwa kita saudara, kita harus cari Tuhan. Begitu kita menemukan sungai atau kita tidak menemukan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita mati. Kita mati. Kita mati. Tanpa kita ketemu dengan Tuhan. Rusa gak ketemu dengan sungai yang berair saudara. Di panas terik kemarau panjang, banyak rusa-rusa yang mati di padang gurun. Begitu juga hidup kita, hidup saudara dan saya. Begitu kita tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak mau mencari Tuhan, saudara, kita mati. Apapun pelayanan saudara, apapun pekerjaan saudara, butuh kerendahan hati untuk cari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Untuk kita membangun hubungan, kita butuh rendah hati, Pak Bu.
Untuk membangun hubungan dengan pasangan butuh rendah hati. Untuk membangun hubungan dengan Pak Agi saya harus rendah hati. Saya harus datang ke Pak Agi. Pak Agi datang kepada saya. Kita sama-sama saling harus rendah hati. Saya pendeta lebih senior. Udah pendeta penuh, udah meluap lagi. Luber. Sampai rambutnya habis dia. Harus rendah hati untuk membangun hubungan. Saya harus menanggalkan semuanya. Kehebatan saya, kemampuan saya. Untuk saya bisa ketemu dengan sahabat-sahabat saya, dengan jemaat saya. Begitu juga saudara sebaliknya. Begitu juga dengan pasangan saudara. Kita butuh kerendahan hati. Sekalipun istri lebih pinter. Sekalipun istri uangnya lebih banyak Lia. Tapi Lia harus tetap rendah hati. Ketemu dengan David. Panggil nama Dedi ya. Dedi, kita ngobrol yuk, kita makan yuk, kita ngopi yuk. Ya, saya suka istilah pakai ngopi. Karena ngopi itu paling enak, sambil ngopi sambil ngobrol saudara. Ya, butuh walaupun mungkin istrinya uangnya lebih banyak, mungkin lebih pintar saudara. Ngomongnya lebih paling banyak, paling pintar. Tapi tetap siapa yang mau membangun hubungan, dia yang harus datang lebih dulu. Rendah hati. Sama seperti kepada Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Iya. Puji Tuhan saudara. Jadi seperti rusa, berusaha habis-habisan. Hubungan yang baik membuat kita penuh dengan gairah. Hubungan yang baik yang sudah terbangun saudara, itu membuat kita penuh dengan gairah. Katakan, amin. Kegairahan saudara begitu kita membangun hubungan dengan Tuhan, ada gairah yang luar biasa. Begitu saudara membangun hubungan yang baik dengan pasangan, ada gairah yang luar biasa. Tambah anak lagi satu. Enggak, maksudnya bukan gitu saudara. Maksudnya gairah penuh dengan semangat untuk membangun keluarga yang lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena ada hubungan yang baik dengan pasangan kita. Tapi kalau dengan pasangan hubungannya nggak baik saudara, saudara maunya bubar dulu. Kemarin saya ngobrol saudara, ya dengan tim survei sambil ngopi, sambil ngopi, sambil makan. Saya bilang jangan sekali-kali berkeluarga ngomong tentang kita cerai aja, kita pisah aja. Langsung saudara, itu dikunci oleh si iblis. Satu hari itu kejadian saudara. Walaupun saudara pelayanan, sekalipun itu saya sebagai hamba Tuhan. Ya, iblis akan kunci saudara. Perkataan saudara, itu jadi kutuk seumur hidup saudara. Saudara gak bahagia, ribut sepanjang umur saudara. Mari kita bangun hubungan yang lebih baik lagi dengan pasangan kita, dengan teman kita, dan juga tentunya dengan Tuhan. Maka hidup kita bergairah. Udah semangat? Amin. Rumah masih kontrak, tapi penuh dengan semangat. Enak aja Om Daniel. Om Daniel udah punya rumah sih. Punya rumah baru 12 tahun yang lalu. Sebelumnya kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Tapi happy-happy aja. Bahagia aja. Gak ada konflik ya Om Daniel, gak pernah ribut. Siapa bilang? Mana ada keluarga yang gak ada konflik? Boleh ketemu dengan saya. Saya mau belajar sama dia. Mungkin saya mau tumpangin tangan juga sama buat dia. Supaya terjadilah konflik. Justru dengan konflik itu saudara bertumbuh. Saling kenal. Konflik yang pertama dalam pernikahan saya adalah hanya gara-gara dia orang Jawa Timur, saya orang Jakarta. Dia suka pedas, saya nggak suka pedas. Begitu merit, beli ikan kembung 2. Ini ikan kembung 2. Ini zaman masa susah saudara. Ikan kembung 2, dimasaknya masak merah. Apa namanya itu? Yang suka masak? Balado. Kembung di balado. Haleluya. Berikutnya beli ikan teri. Teri jengki.
pakai kacang. Pakai kacang Bapak Ibu. Dimasak apa? Balado lagi. Enak. Buatan enak gitu. Haleluya. Masih tahan. Megap. Saya itu merah-merahnya saya buang, Saudara. Namanya kok teri jengki, Saudara. Begini kan kaku gitu. Takel-tik gitu kan ya. Haleluya. Berikutnya Saudara. Iya. Bilangnya masak Bali. Telurnya diceplok itu loh, diceplok. Lalu itu dimasukin ke itu tuh. Tomat dan itu cabai lagi bener. Merah lagi Saudara. Haleluya, nggak tahan Saudara. Nggak tahan, Han. Saya bilang, ini kapan masak nggak pakai cabai ya? Memang saya kalau makan begini di sana. Sekarang kamu sama saya. Udah sekarang beli kembung 2, yang satu dicabain, satu digoreng. Wah, kan aman Saudara. Gara-gara konflik akhirnya kita tahu sama-sama saling tahu. Kalau nggak ada konflik nggak ada yang tahu Saudara. Jadi Bapak Ibu, iya kita bergairah, happy ya Saudara. Ya kita kontrak kos, hebat Saudara, kos di bawah garasi orang, kita di atas, itu kamar, kita tempel pakai kertas kado, jadi bagus Saudara. Boleh nanti coba-coba di kamar ya. Kalau kamar udah pada kusam gitu, pakai kertas kado, saya udah nyobain Saudara. Semua saya bikin kertas kado, bagus Saudara. Keren banget, bener, saya udah nyobain. Cuman ada satu yang saya nggak bisa pakai kertas kado, yaitu jendela. Cuman pakai kawat nyamuk doang Saudara. Kotak gini kawat nyamuk. Dan itu adanya di tengah-tengah. Otomatis ranjang saya juga ada di situ. Karena itu jendela ada 2, satu di sini, satu di sana. Mau pasang di mana itu ranjang. Mau nggak mau di bawah jendela. Nggak ada jendelanya, nggak ada daunnya, nggak ada tatakan kanopinya. Haleluya, hujan Saudara. Kok adem gitu ya? Adem. Ternyata itu ya saweran. Malam-malam kita cuma bisa ketawa aja Saudara. Nikmati pernikahan. Kita ketawa ngikik, cari apa gitu. Spray. Udah malam-malam pakai pinus Saudara, pantekin gitu ya. Sambil kita ketawa ganti baju. Karena basah semua Saudara. Haleluya. Happy aja. Waktu kita membangun hubungan kita baik dengan pasangan kita jadi happy, kita bergairah, kerja jadi semangat, melayani jadi semangat. Iya, kalau tim BW ada yang nggak datang, jangan-jangan dia lagi konslet sama pasangannya Saudara. Ya, nanti Cilia harus panggil dia gitu ya. Ya Saudara, banyak kali kita ada konslet, kita nggak pelayanan, nggak ada gairah, nggak ada semangat lagi. Haleluya. Orang yang bergairah dia produktif, katakan amin. Dia kreatif Saudara, katakan amin. Dia inovatif, karena bergairah. Cari karyawan Saudara yang bergairah. Ya, Bahar, pagi, nanti jadi pengusaha yang luar biasa. Cari karyawan yang bergairah, yang semangat. Kalau udah interview aja, nama Daniel Setiawan Pak. Tinggal di mana? Di gotong royong kapuk Pak. Mau gaji berapa? Ya sekasihnya aja Pak. Udah Saudara. Mau usah diterima Saudara. Ya. Terakhir, penyembah sejati merindukan hubungan dengan Allah lebih daripada karunia-Nya. Ya, Yus bisa tolong? Penyembah sejati merindukan hubungan dengan Allah lebih dari karunia-Nya. Karunia kita boleh hebat. Talenta kita boleh hebat. Tapi kerinduan kita akan hubungan dengan Tuhan itu lebih tinggi daripada karunia kita. Amen. Yus hebat luar biasa. Suaranya bagus. Di perusahaan dia dipakai dengan luar biasa. Talentanya, karunia-Nya. Tetapi Saudara,
kerinduan untuk hubungan dengan Tuhan itu harus lebih tinggi dari talenta, dari karunia-Nya.